Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua, sahabat podcast Promkes Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes. Kita berjumpa lagi di edisi kedua. Kali ini kita akan membicarakan topik tentang anemia remaja. Tentunya bareng dengan saya, Ade Zuri Alasni, selaku host. Sebagaimana kita akan mendengarkan bersama-sama dengan narasumber kita, yaitu ada Ibu Fitriana, SKM dari Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Brebes. Selamat datang Ibu Fitriana. Ya, selamat datang Pak Ade. Ya. Sahabat podcast, untuk pagi hari ini kita akan membahas tentang anemia remaja yang tidak asing lagi. Kalau masyarakat mendengar tentang anemia itu biasanya sering disebut kurang darah ya. Seperti betul ya Mbak Fitri ya? Betul. Ya. Apa sih yang sebenarnya itu anemia memiliki definisi atau arti yang sebenarnya, Mbak Fitriana? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Sobat Sehat, Sobat Podcast Dinkes Brebes. Di sini saya akan sharing-sharing ya Pak, terkait anemia pada remaja. Jadi teman-teman, untuk saat ini Gen Z itu memang banyak yang cuek terhadap kondisi kesehatannya. Misalnya banyak banget teman-teman itu yang mengkonsumsi es teh jumbo ya Pak Ade ya. Es teh jumbo banyak banget ya sekarang ya. Nah, padahal teman-teman itu belum tahu akibat atau efek terlalu sering mengkonsumsi es teh jumbo. Salah satunya, kalau teman-teman perlu tahu, yaitu bisa menyebabkan anemia, Pak Ade. Oh. Iya. Nah, anemia itu merupakan kondisi di mana tubuh kita itu di dalam darahnya kekurangan hemoglobin atau biasa disebut kekurangan Hb, Pak Ade. Hb ya. Jadi, anemia itu dikatakan kondisi kekurangan Hb kurang dari 12 mg per desiliter. Dan dikatakan normal itu lebih dari atau sama dengan 12 mg per desiliter. Seperti itu Pak Ade. Iya. Untuk anemia sendiri itu kadang tidak melihat umur ya. Iya, betul. Hampir terjadi semua kelompok umur. Iya, betul. Mulai dari anak mungkin ya. Apa aja itu Mbak Fitri? Oke. Gini Sobat Podcast, jadi untuk anemia itu berisiko bisa terjadi ke beberapa kalangan seperti anak kecil, rematri, dewasa perempuan, ibu hamil, calon pengantin, itu bisa sangat terjadi. Misalnya gini Pak Ade, misalnya kita remaja putri kan sudah banyak yang terkena menstruasi, jadi untuk kebutuhan zat besi pada remaja putri yang terkena menstruasi itu 3 kali lipat daripada laki-laki. Sama seperti halnya ibu hamil. Ibu hamil itu membutuhkan zat besi 3 kali lipat sebelum dia hamil kondisi. Jadi sangat membutuhkan zat besi. Betul. Jadi butuh sekali ya. Mungkin dengan asupan-asupan supaya tidak terjadi dengan anemia mungkin ya. Namun sebelum masuk ke asupan atau yang harus konsumsi apa aja yang harus kita konsumsi tidak terjadi anemia itu kan kadang buah-buahan atau jenisnya. Namun sebelum ke situ ada sahabat podcast menanyakan tanda-tanda seperti apa sih anemia gizi seperti itu. Oke, baik Pak Ade. Jadi Sobat Podcast, untuk tanda-tanda atau gejala yang bisa kita lihat secara visual, sementara sebelum kita mengecek Hb tersebut, kita bisa melihat atau mendengar biasanya dengan istilah 5L. L yang pertama itu lemah, letih, lesu, lelah, dan lalai.
Yang kedua, biasanya orang yang terkena anemia itu wajahnya pucat, Pak Ade. Dan telapak tangannya juga pucat. Lalu biasanya mereka itu mudah mengantuk. Jadi dikit-dikit ngantuk. Padahal tidurnya udah cukup ngantuk. Lalu biasanya untuk orang yang terkena anemia itu ketika seringnya ya ikut upacara itu mudah pingsan, capek dikit pingsan, seperti itu. Terus biasanya sering pusing dan matanya berkunang-kunang. Kunang-kunang, ya baik. Ciri-ciri. Nah, ya. Terus, ya. Nah, ketika kita sudah melihat tanda-tanda yang kita bisa lihat secara visual, kita bisa pastikan dengan cek HP. Cek HP. Nah, cek HP itu kini Pak Ade sudah tersedia di semua puskesmas wilayah kerja. Puskesmas sudah ada ya, layanan itu ya. Gratis. Jadi, bahkan rumah sakit mungkin sudah ada ya. Hanya puskesmas saja, rumah sakit juga. Rumah sakit juga ada. Rumah sakit juga ada ya. Tapi kita lebih mendorong untuk ke puskesmas dulu. Betul. Gitu Pak Ade. Ya. Ya, Mbak Fitri, luar biasa sekali tadi jawabannya. Terus selanjutnya untuk pencegahannya bagaimana ini Mbak Fitri? Biar tidak terjadi anemia. Oke, Sobat Podcast, untuk pencegahan agar teman-teman tidak terkena anemia, bisa yang pertama, teman-teman mengkonsumsi makanan yang bervariasi yang mengandung zat besi yang tinggi. Misalnya teman-teman mengkonsumsi telur, sayur-sayuran hijau, daging, ikan, dan lain-lain. Yang kedua, teman-teman bisa mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak asam folat, teman-teman. Dikarenakan asam folat itu bisa memproduksi sel-sel darah merah yang baru dan menggantikan sel-sel darah merah yang sudah mati. Misalnya bisa dengan sayur-sayuran hijau, kacang-kacangan, atau lain-lain. Selanjutnya, kita bisa mengkonsumsi makanan yang mengandung B12. Dikarenakan B12 itu sangat berfungsi untuk sistem saraf kita, memproduksi DNA, dan memproduksi sel-sel darah merah yang baru, Pak. Jadi, contoh makanannya itu bisa dengan hati ayam, hati sapi, dan hati kambing. Bukan hatiku dan hatimu kan ya? Jangan, sudah diampuni. Nah, lalu kita bisa mencegahnya dengan mengkonsumsi tablet tambah darah tidak berbarengan atau berdekatan dengan teh, susu, dan kopi. Dikarenakan teh, susu, atau kopi itu bisa menghambat penyerapan zat besi, teman-teman. Lalu, ini sangat dianjurkan ya teman-teman, untuk remaja putri harus atau diwajibkan mengkonsumsi tablet tambah darah 1 minggu 1 kali dalam waktu 53 minggu. Jadi teman-teman bisa melakukan atau mengkonsumsi tablet tambah darah di kegiatan Jumat Ceria. Jadi 1 minggu 1 kali di hari yang sama. Lalu dengan menjaga pola hidup yang sehat, teman-teman. Ya, sahabat podcast, tadi kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh narasumber kami, yaitu Mbak Fitri, bahwa biar tidak terjadi anemia, kita harus banyak mengkonsumsi sayur-sayuran, buah-buahan, atau makanan yang mengandung zat besi tentunya. Ya, betul ya Mbak Fitri ya. Dan jangan lupa, tadi yang disampaikan oleh Mbak Fitri, ditambah dengan minum tablet tambah darah. Yang seperti apa sih Mbak? Tablet tambah darahnya bisa ditujukan kepada pemirsa atau sahabat podcast. Teman-teman atau sahabat podcast, jadi untuk program tablet tambah darah itu sudah ada di sekolah masing-masing ya teman-teman. Disebut dengan Jumat Ceria. Biasanya kegiatan Jumat Ceria itu dilaksanakan menyesuaikan dengan sekolah masing-masing. Jadi kegiatan itu di mana semua remaja putri mengkonsumsi secara bersamaan tablet tambah darah dan ditelan, benar-benar ditelan ya teman-teman, jangan cuma foto terus udah, ditelan, diminum gitu, teman-teman. Ya, bisa dijukin Mbak tablet tari seperti apa? Iya, ini kayaknya membawa tablet tari ya, biar sahabat podcast mengetahui seperti apa sih bentuk dari tablet tambah darah. Ini bentuk tablet tambah darah ya teman-teman. Jadi untuk TTD ini setiap ini termasuk kemasan yang
lumayan bagus. Lumayan Pak Ade. bagus. Dari Biasanya sebelum- ada lumayan nggak bagus. Maksudnya bagus, ini bagus. Jadi untuk TTD yang sekarang itu kemasannya sudah bagus, sudah dengan kotaknya, terus warnanya udah nggak hitam kalau nggak salah kayak dulu. Iya, iya. Gitu. Tapi itu ada ini ya, Mbak ya, expirednya ya. Ada. Kadaluarsanya ya. Jadi teman-teman, sobat podcast semuanya, teman-teman bisa mendapatkan TTD ini di puskesmas masing-masing dan gratis Pak. Gratis. Gratis, Gratis, tidak sahabat podcast. dipungut biaya satupun. Gitu. Nah, itulah sahabat podcast bentuk dari tablet tambah darah. Bentuknya seperti itu, modelnya strip ya, Yes. strip. Dan perlu diperhatikan apabila sahabat podcast datang ke puskesmas dan mendapatkan tablet tambah darah seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Fitri, lihat dulu label kadaluarsanya. Kalau kadaluarsanya sudah melewati dari kadaluarsa, jangan diminum ya, Betul. jangan betul diminum. Langsung dikembalikan lagi kepada petugas. Iya. Kalau terkait dengan anemia itu tidak jauh-jauh dengan makanan. Makanan yang mengandung zat besi itu apa aja sih Mbak Fitri? Oke, teman-teman, sahabat podcast, kita itu hidup di negara yang sangat kaya akan bahan pangan ya teman-teman. Jadi makanan yang mengandung zat besi itu banyak banget di Indonesia dan tidak perlu impor-impor ya. Ya. Beberapa makanan kita bisa dari sumber hewani, yaitu daging merah tanpa lemak, ikan, telur, dan lain-lain. Bisa dari sumber nabati, Sumber nabati. yaitu tempe, tahu, dan kacang-kacangan. Dan bisa juga dari sayur-sayuran hijau. Bisa dari bayam, kangkung, sawi hijau, dan lain-lain. Seperti itu Pak Ade. Betul. Baik. Tadi terkait dengan pemberian tablet tambah darah pada orang yang terkena anemia ya. Anemia, mungkin ada yang perlu diperhatikan nih. Pemberian atau manfaat dari TTD itu apa, Mbak Fitri? Oke, baik teman-teman podcast, untuk manfaat dari tablet tambah darah atau TTD itu, yang pertama bisa mencegah anemia tentunya Pak Ade. Yang kedua bisa menambal kekurangan zat besi dalam tubuh. Yang ketiga bisa memberikan kemampuan, maksudnya lebih berpikir lebih jernih untuk anak-anak, karena di situ ada kandungan yang biar nggak ngantuk, biar mudengan gitu, dalam proses belajar mengajar. Lalu bisa memberikan efek jangka panjang dalam kesehatan, seperti itu. Efek ya. Efek yang baik. Kalau efek yang baik untuk kesehatan, tentunya ada efek yang nggak baik nggak untuk kesehatan? Untuk TTD itu sendiri, Mbak. Untuk baik, untuk akibat anemia pada remaja itu, yang pertama bisa mengganggu pertumbuhan dan perkembangan dari remaja tersebut. Yang kedua, jadi konsentrasi pada saat belajar bisa menurun, sehingga prestasi juga menurun. Lalu daya tahan tubuh bisa menurun sehingga mudah terkena infeksi. Baik. Masih di pemberian tablet tambah darah ya Mbak Fitri ya. Mungkin kita tahu tablet tambah darah itu diberikan di semua remaja, namun sahabat buat itu menanyakan cara minumnya, kapan waktunya untuk minum tablet tambah darah tersebut. Oke, baik sobat podcast, apa aja sih yang harus diperhatikan teman-teman pada saat meminum tablet tambah darah? Yang pertama, dipastikan mengkonsumsi tablet tambah darah itu dengan air putih. Air putih. Jangan menggunakan kopi, teh, atau susu, dikarenakan akan menghambat penyerapan zat besi. Yang kedua, beberapa orang itu mengalami efek samping mual, tapi teman-teman nggak perlu khawatir karena itu tidak berbahaya. Jadi kita bisa mensiasati dengan mengkonsumsi TTD itu pada saat sebelum tidur, pada malam hari. Tapi jangan lupa sebelumnya dipastikan untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi terlebih dahulu, lalu mengkonsumsi TTD sebelum tidur pada malam hari, dan dibarengi dengan vitamin C. Dibarengi sama vitamin C. Bisa
dari jus mangga, jus jeruk agar penyerapannya maksimal. Baik. Kemudian teman-teman untuk menaruh TTD ini jangan sembarangan Pak, karena akan mengurangi kualitas dari TTD tersebut. Bisa menaruh atau meletakkan TTD tersebut di tempat yang sejuk, jangan diletakkan di yang langsung kena cahaya. Apabila yang tadi ya Pak Ade, apabila pil TTD itu sudah berubah warna, jangan dikonsumsi. Baik. Dan selanjutnya, ini banyak yang salah paham ya teman-teman. Banyak yang bilang, nanti minum TTD itu bisa bikin tensinya naik ya. Padahal itu salah teman-teman. Minum TTD itu tidak membuat tekanan darah atau tensi itu naik. Nggak ada hubungannya. Terjadi hipertensi. Iya, bukan. Gitu teman-teman. Baik, Mbak Fitriana, luar biasa jawabannya nih. Jadi sahabat podcast perlu diperhatikan dan disarankan bahwa untuk minum tablet tambah darah itu sebelum diminum harus mengonsumsi makanan bergizi. Dan langsung minum TTD namun sebelum tidur. Tapi dengan cara minumnya itu tidak boleh menggunakan air teh, kopi, atau susu. Harus menggunakan air putih. Baik sahabat podcast yang setia mendengarkan dan menonton tentunya podcast Promos Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes yang hari ini bertemakan dengan anemia. Sebelum kita closing, kita memberikan kesempatan untuk narasumber kita memberikan closing statement kepada pemirsa atau sahabat podcast untuk masyarakat khususnya. Monggo Mbak Fitriana. Oke, sobat sehat. Jadi untuk hal ini kita tuh penting banget ya teman-teman untuk mengkonsumsi tablet tambah darah, khususnya remaja kita ya Pak Ade. Jangan lupa minum TTD itu 1 minggu 1 kali di hari yang sama dalam waktu 53 minggu. Jadi wajib, jadi nggak harus nunggu menstruasi, tapi wajib minum TTD gitu teman-teman. Dan bisa memperoleh TTD ini di puskesmas masing-masing dan gratis. Lalu apabila teman-teman mau cek HP, bisa ke puskesmas masing-masing di wilayah kerja teman-teman semua. Dan itu gratis ya teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa tetap menerapkan pola hidup sehat dan semangat. Amin. Terima kasih Mbak Fitriana sudah datang, sudah hadir di podcast kami. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita dan untuk masyarakat. Salam sehat selalu ya Mbak Fitri. Sebelum kita akhiri, mungkin kita mau memberikan salam apa? Oke, sobat sehat. Kita punya jargon ya, Pak Ade, untuk bikin teman-teman semuanya semangat. Ya. 1, 2, 3. Remaja sehat. Bebas anemia.